go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Interpretasi Konstitusi Indonesia. Jadi, di dalam interpretasi Konstitusi Indonesia, kami memiliki 15 bahasan. Nah, untuk mengetahui apa sih 15 bahasan tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sejarah Interpretasi Konstitusi Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa Constitutional Court itu merupakan the guardian of Constitution and the sole interpreting of Constitution. Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak senada dengan pandangan tersebut. Definisi interaksi konstitusi Indonesia, yang dimana definisi sempit dari interaksi adalah tindakan yang menjelaskan makna suatu atau cara yang dijelaskan atau dipahami. Lalu definisi interaksi menjadi lebih luas, karena interaksi adalah penerjemahan pesan lisan atau isyarat ke dalam bahasa lisan, atau isyarat yang mudah dipahami. Nah, lalu menurut para ahli, Rod William dalam Bali tahun 2005, interaksi adalah suatu cara pelayanan untuk membentuk kelompok sarana supaya terbuka rasa sensitifnya dalam merasakan kaidah alam, prestasinya dalam hubungan lingkungan, rasa kagum, dan mempunyai kepengetahuan. Lalu, Sidoko Markosomo menafsirkan atau interaksi merupakan metode penemuan hukum, yang dimana sebab metode ini merupakan sarana atau alat untuk pengetahuan makna melalui undang-undang. Interpretasi konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Demikian pula kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Maka, disinilah esensi demokrasi konstitusional, semua harus bermuara pada konstitusi. Tidak atas kemauan dan kehendak sendiri, namun semua haruslah senapas dengan konstitusi. Mahkamah menjelaskan melalui perubahan ketiga UUD 1945 dibentuklah lembaga MK. Namun kehadiran lembaga MK tersebut muncul berbagai polemik karena dengan kewenangannya MK seringkali menghasilkan putusan yang menyebabkan adanya perubahan makna dalam teks Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interpretasi konstitusi melalui sebuah proses peradilan judicial interpretation yang dimaknai sebagai selanjutnya itu perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman. Kasus Marbury versus Madison dalam peradilan di Supreme Court Amerika Serikat yang menjadi titik awal penafsiran konstitusional yang dikenal pada banyak teori-teori ketatanegaraan dunia. Kondisi tersebut dapat disimpulkan telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh putusan MK. Ware menjelaskan mengenai beberapa kekuatan-kekuatan yang dapat merubah konstitusi tersebut. Peristiwa lainnya yang dapat memaksa terjadi perubahan konstitusi secara informal adalah melalui social force, revolusi, kabinetat, Putsch, Convention, dan ditambahkan Joko Sutono melalui interpretasi. Perubahan Undang-Undang 1945 melalui interpretasi tersebut juga pernah terjadi pada masa Orde Baru, bahkan Orde Lama. Harun al-Rashid mengemukakan bahwa hal itu terjadi akibat terdapatnya aturan lain seperti ketetapan TAP MPR yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan atau tidak dipaparkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pasal-pasal dan undang-undang yang digunakan dalam interpretasi konstitusi Indonesia seperti putusan MK nomor 005/PPU/4/2006 membuat pertimbangan hakim berupa bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan original intent perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam pasal 24C UUD 1945. Macam-macam interpretasi konstitusi Indonesia. Dari Sajid Moraharjo mengutip pendapat Fosgold mengemukakan secara garis besar investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi harfiah, kedua investasi fungsional.
dari Sujitno Martokusumo dan Apitlu mengidentifikasikan beberapa interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim atau pengadilan sebagaimana berikut: 1. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa. 2. Interpretasi teologis atau sosiologis. 3. Interpretasi sistematis atau logis. 4. Interpretasi historis. 5. Interpretasi komparatif atau perbandingan. 6. Interpretasi futuristik. Unsur-unsur interpretasi konstitusi di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah teks konstitusi, itu adalah unsur utama dalam proses interpretasi. Yang kedua ada konteks sejarah. Konteks sejarah penting untuk memahami konteks di mana konstitusi tersebut disusun. Yang ketiga ada presiden hukum. Para penafsir konstitusi seringkali melihat presiden hukum atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan konstitusi. Yang keempat ada prinsip-prinsip hukum. Terdapat berbagai prinsip hukum yang dapat memegang peran penting untuk penafsiran konstitusi. Selanjutnya, pengaruh dari adanya interpretasi konstitusi Indonesia. Jadi, pengaruh dari adanya interpretasi konstitusi Indonesia, yaitu konstitusi pada prinsipnya adalah suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok yang berkaitan dengan kehidupan daerah. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan meliputi hal-hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya. Sampai saat ini, konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap struktur dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Jadi dari penjelasan tersebut, pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya interpretasi konstitusi Indonesia adalah adanya perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Manfaat dari adanya interpretasi konstitusi Indonesia. Yang pertama, kepastian hukum. Interpretasi konstitusi membantu menciptakan kepastian hukum dengan memberikan panduan tentang bagaimana undang-undang dan peraturan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Melalui interpretasi konstitusi, hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dapat ditegakkan dan dipertahankan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Ketika terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan konstitusi atau undang-undang, interpretasi konstitusi menjadi penting untuk pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Yang keempat, pertumbuhan demokrasi. Interpretasi konstitusi juga membantu dalam pertumbuhan demokrasi dengan menentukan aturan permainan dalam politik dan pemerintahan. Kelima, mendorong perubahan konstitusi. Keenam, pengembangan hukum. Ketujuh, kontrol pemerintah. Dan yang terakhir, kedelapan, mempertahankan nilai-nilai konstitusi. Selanjutnya adalah metode-metode dalam melakukan interpretasi konstitusi Indonesia. Yang pertama, penafsiran doktrinal. Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. Yang kedua adalah penafsiran prudensial. Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Yang ketiga adalah penafsiran struktural. Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Yang keempat adalah penafsiran etikal. Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang, terutama undang-undang dasar. Yang pertama, menafsirkan Undang-Undang 1945. Lebih lanjut, Mahkamah mengatakan MK menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan keadaan terkini, tak sekedar dengan merujuk makna aslinya yang hanya akan menghasilkan keadilan yang tak substansial. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, selanjutnya menjelaskan kewenangan dan kewajiban MK. Pembentukan MK untuk memenuhi 6 fungsi. Yang pertama sebagai pengawal konstitusi, yang kedua sebagai penafsir akhir konstitusi, yang ketiga sebagai pelindung hak konstitusi warga negara, dan yang keempat sebagai pelindung hak asasi manusia. Yang kelima sebagai pengawal demokrasi, yang keenam sebagai penjaga ideologi bangsa. Yang keenam fungsi tersebut saling terikat satu sama lain sekaligus melekat pada kewenangan dan kewajiban UUD 1945. Penafsiran Mahkamah Konstitusi. Manahan juga menjelaskan di dalamnya setiap penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal UUD 1945 tersirat upaya mewujudkan negara demokratis konstitusional.
makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi dapat dilakukan melalui judicial interpretation oleh badan kehakiman yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Nah, lalu di sini ada contoh-contoh interaksi konstitusi Indonesia, yang dimana pasal 18 ayat 4 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan di kota pilihan secara demokrasi apabila tuntunan dimaksud diterjemahkan dalam suatu undang-undang yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPR. Kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah pemilihan langsung, maka MK dalam pemutusan permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pas dipilih secara demokratis. Selanjutnya yaitu interpretasi konstitusional MKRI sesuai perkembangan zaman. David Kapitan yang merupakan direktur Sorbonne Law School, pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapitan saat menerima kunjungan kerja Hakim Konstitusi Arif Hidayat di Sorbonne Law School, Universitas Paris 1 Katedral Sorbonne di Paris, Prancis pada Rabu 23 Maret 2022. Kapitan mencontohkan interpretasi MKRI mengenai penguasaan negara terhadap listrik dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dalam putusan tersebut, negara melakukan kontrol agar listrik digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Pernyataan Kapitan menunjukkan bahwa sebagai lembaga peradilan konstitusi, MKRI telah berkembang dan semakin dikenal luas dalam pergaulan internasional. Dalam World Conference in Constitutional Justice atau biasa disebut dengan WCCJ sebagai perkumpulan MK sedunia, MKRI berkiprah aktif sejak 2015. Tolak ukur penafsiran konstitusi dalam menilai pertentangan norma. Yang pertama, karakteristik khusus dalam pengujian material undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penolakan tolak ukur metode penafsiran oleh Hakim Konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Dan yang kedua, hal ini berbeda dengan pengujian formil. Dalam pengujian formil, yang diujikan adalah fakta mengenai proses pembentukan undang-undang yang bukti-buktinya harus nyata, serta tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap fakta tersebut. Hakim memberikan putusan dengan alasan bukti tersebut. Dan yang ketiga, sementara pengujian material berada dalam ranah menguji norma-norma pasal atau ayat dalam undang-undang yang menjelaskan maksud dari norma tersebut dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak. Apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah mengandung keadilan atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran. Dan yang selanjutnya adalah penafsiran organilis. Interpretasi Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Uji konstitusional pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris baik dalam Undang-Undang Nomor 30 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setidaknya sampai saat ini sudah ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal AKUO, yaitu putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 49 PUU 10 2012, 72 PUU 12 2014, 22 PUU 17 2019 dan 16 PUU 18 2020, di mana uji konstitusional pasal AKUO terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidik dan pemeriksaan. Setelah diamati, terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 PUU 10 2012 dengan perubahan pasal 66 sebagaimana terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukan sikap kehati-hatiannya dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terdapat notaris. Oleh karena itu pula keempat putusan AKUO berbeda-beda putusannya. Ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima, dan ataupun ditolak. Kemudian ada interpretasi konstitusi untuk mewujudkan the living of constitution. Yang pertama ada konstitusi dalam kehidupan negara, yaitu konstitusi itu harus menjadi autobiografi nasional yang mencerminkan kemajuan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan masyarakat dapat tercapai. Kemudian ada konstitusi melalui judicial interpretation. Kemudian konstitusi ini dibagi menjadi dua, yang pertama melalui prosedur formal dan yang kedua melalui cara-cara informal. Kemudian yang ketiga, konsep the living constitution. Konsep the living constitution merupakan konsep penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat.